Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pensiunan ASN yang kami hormati, coba sebentar tarik napas dulu. Karena hari ini kita tidak sedang bahas kabar sembarangan. Ini bukan sekadar isu lewat di grup WhatsApp, bukan cuma judul heboh di media sosial, dan bukan pula gosip yang bisa dianggap angin lalu. Hari ini, 20 Mei 2026, kita akan ngobrolin sesuatu yang benar-benar dekat dengan kehidupan Bapak Ibu semua, yaitu rapel gaji pensiunan 2026. Satu kata yang kelihatannya simpel, tapi efeknya luar biasa. Bisa bikin dada berdebar, bisa bikin harapan naik pelan-pelan, dan bisa bikin satu keluarga langsung mulai hitung ulang kebutuhan hidup. Coba Bapak Ibu renungkan sebentar. Sudah berapa kali akhir-akhir ini Bapak Ibu buka ponsel, lalu berharap ada notifikasi transfer masuk? Sudah berapa kali dengar kabar bahwa rapel akan segera cair, tapi begitu dicek ke rekening saldo tetap segitu-gitu saja? Sudah berapa malam Bapak Ibu gelisah mikirin kabar yang katanya bisa kasih sedikit kelonggaran buat bayar utang, beli obat, bantu anak cucu, atau sekadar nutup kebutuhan dapur? Saya paham, saya ngerti banget nunggu itu bukan perkara gampang. Apalagi buat para pensiunan yang penghasilannya terbatas. Sementara harga kebutuhan tiap hari rasanya terus merangkak naik. Ada seorang ibu pensiunan guru di Bandung yang sempat bertanya dengan suara bergetar, "Mas, rapel itu benar ada atau cuma omongan saja?" Lalu ada seorang bapak pensiunan pegawai dinas di Surabaya yang sudah 7 tahun pensiun tapi masih bantu biaya kuliah cucunya. Beliau bilang, "Kile, kalau rapel itu benar cair, saya bisa lunasin utang ke tetangga yang sudah setahun sabar nunggu." Bahkan ada seorang nenek pensiunan perawat dari Makassar, suaranya pelan sekali, hampir seperti bisikan. Beliau tidak minta macam-macam, beliau cuma ingin beli alat bantu dengar yang rusak sejak 3 bulan lalu. Katanya, "Oh, saya rindu mendengar suara azan dengan jelas." Kalimat sesederhana itu bisa bikin hati siapapun tersentuh. Karena buat sebagian orang rapel bukan soal kemewahan. Rapel adalah harapan kecil supaya hidup terasa sedikit lebih tenang. Nah, dari semua cerita itu, pertanyaan besarnya tetap satu, rapel gaji pensiunan 2026 ini sebenarnya jadi cair atau tidak? Disinilah kita harus bahas dengan kepala dingin. Jangan keburu dibawa emosi. Jangan langsung percaya judul yang bombastis. Dan jangan pula buru-buru menyalahkan pihak tertentu sebelum paham prosesnya. Karena dalam urusan uang pensiun, apalagi kalau menyangkut jutaan orang dan keuangan negara, semuanya harus lewat mekanisme resmi. Tidak bisa asal ramai di internet lalu besok langsung cair. Belakangan ini banyak sekali video dengan thumbnail gede, panah merah, tulisan mencolok, dan judul yang bikin jantung hampir copot. Ada yang menulis rapel cair besok, ada yang bilang cek rekening sekarang, bahkan ada yang seolah-olah memastikan Taspen sudah mulai proses pencairan. Tidak sedikit Bapak Ibu yang setelah lihat kabar begitu langsung deg-degan, lalu buru-buru ke ATM atau buka mobile banking. Tapi apa yang terjadi? Rekening tetap sama, tidak ada tambahan saldo. Harapan yang tadinya naik pelan-pelan langsung turun lagi. Lama-lama bukan cuma kecewa tapi bisa berubah jadi marah. Ada yang mulai bilang Taspen kok lambat sekali. Ada juga yang merasa pemerintah tidak memperhatikan pensiunan. Saya sangat mengerti perasaan itu. Tapi mari kita luruskan bersama supaya Bapak Ibu tidak mudah terseret kabar palsu. Yang paling berbahaya dari situasi seperti ini bukan cuma rasa kecewa. Yang lebih bahaya itu justru munculnya penipuan. Saat banyak pensiunan sedang berharap, para penipu justru melihat peluang. Mereka memanfaatkan kata rapel untuk menjerat orang-orang yang sedang capek menunggu. Bayangkan ada seorang pensiunan, sebut saja Pak Ahmad. Beliau mantan guru yang pensiun 5 tahun lalu. Setiap bulan uang pensiunnya cuma cukup untuk makan sederhana dan beli obat istrinya yang sakit menahun. Suatu pagi Pak Ahmad menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Orang itu ngomongnya sopan, suaranya terdengar resmi. "Selamat pagi Pak Ahmad, kami dari bagian khusus Taspen. Data Bapak sudah masuk sebagai penerima rapel pensiun 2026. Tapi karena sistem sedang maintenance dan pencairan tidak bisa masuk otomatis, Bapak cukup klik link ini dan masukkan kode OTP. Besok pagi dana rapel Bapak masuk." Mendengar itu hati Pak Ahmad langsung bergetar. Beliau merasa doanya akhirnya dijawab. Tanpa pikir panjang, ia klik link tersebut dan memasukkan kode OTP. Dalam hitungan detik rekeningnya kosong. Tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun hilang begitu saja. Bapak, Ibu, cerita seperti ini bisa benar-benar terjadi. Karena itu, tolong ingat baik-baik. Pencairan resmi tidak membutuhkan OTP, tidak membutuhkan biaya administrasi, tidak membutuhkan link mencurigakan, dan tidak membutuhkan foto KTP yang dikirim ke orang asing. Kalau memang ada pencairan resmi, dana akan masuk melalui mekanisme yang sah ke rekening Bapak Ibu. Tidak perlu drama, tidak perlu telepon misterius, dan tidak perlu bayar apapun. Sekarang mari kita masuk ke asal-usul kabar rapel 2026 ini. Kenapa bisa viral? Kenapa banyak pensiunan di seluruh Indonesia membicarakannya seolah-olah sudah pasti cair? Kabar ini sebenarnya berkaitan dengan wacana penyesuaian gaji pensiunan yang sempat ramai dibahas sejak akhir 2025. Waktu itu isu tentang beban hidup pensiunan mulai jadi perhatian.
Harga kebutuhan naik, biaya obat naik, sembako naik, sementara sebagian pensiunan merasa penghasilan bulanannya tidak banyak berubah. Dari situlah muncul pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian. Tapi Bapak Ibu harus benar-benar paham perbedaan yang penting. Wacana bukan kebijakan, pembahasan bukan keputusan, dan kabar viral bukan surat resmi di negara kita. Apalagi urusan keuangan negara, semuanya harus lewat proses hukum dan administrasi yang jelas. Tidak bisa hanya karena ramai di media sosial lalu besok langsung cair. Tahap pertama yang harus ada adalah peraturan pemerintah atau PP. Ini dasar hukum utama. Tanpa PP, tidak mungkin ada pencairan rapel secara resmi. Di dalam PP itulah biasanya diatur berapa besaran penyesuaian, sejak kapan berlaku, siapa saja yang berhak menerima, apakah termasuk pensiunan janda atau duda, bagaimana perhitungan rapel untuk bulan-bulan sebelumnya, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Jadi kalau sampai tanggal 20 Mei 2026 Bapak, Ibu belum menemukan salinan PP resmi di kanal pemerintah, artinya dasar hukumnya memang belum siap. Bukan berarti rapelnya pasti batal, tapi prosesnya belum sampai tahap pencairan. Taspen tidak bisa begitu saja membayar tanpa aturan resmi. Kalau Taspen nekat membayar tanpa dasar hukum, itu justru bisa jadi masalah besar. Tahap kedua adalah harmonisasi anggaran. Banyak orang membayangkan uang pensiun itu seperti keran air, tinggal dibuka lalu mengalir. Padahal uang pensiun adalah bagian dari keuangan negara yang harus dihitung dalam APBN. Pemerintah harus memastikan kemampuan anggaran karena APBN itu dipakai untuk banyak kebutuhan. Ada subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, pembangunan, gaji pegawai aktif, dan banyak program lain. Kalau ada kebijakan rapel berarti harus ada alokasi dana yang disiapkan. Jumlahnya bukan sedikit karena penerimanya sangat banyak. Pemerintah harus hitung dengan hati-hati. Kalau terlalu besar bisa membebani fiskal negara. Kalau terlalu kecil, pensiunan bisa merasa belum terlalu terbantu. Maka proses ini biasanya melibatkan banyak pihak dan tidak selesai dalam sehari dua hari. Tahap ketiga adalah surat perintah pencairan kepada Taspen. Setelah PP ada dan anggaran siap, barulah pemerintah lewat pihak terkait bisa memberikan perintah resmi kepada Taspen untuk melakukan pembayaran. Di tahap ini Taspen mulai mencocokkan data jutaan pensiunan, NIP, rekening, status keluarga, status penerima, dan berbagai hal teknis lainnya. Karena penerimanya sangat banyak, pencairan biasanya tidak selalu serentak dalam satu waktu. Bisa saja ada yang menerima lebih awal, ada yang beberapa hari kemudian, bahkan ada yang masuk gelombang berikutnya. Selama data valid dan aturan sudah jelas, prosesnya akan berjalan. Kalau kita lihat dari 3 tahap itu, kita bisa paham posisi saat ini. Kalau PP belum terlihat, anggaran belum final, dan surat perintah pencairan belum ada, maka dana belum bisa dicairkan. Tapi ini tidak sama dengan batal. Ini hanya berarti prosesnya belum sampai garis akhir. Nah, disinilah banyak orang jadi salah paham. Mereka dengar kabar, langsung mengira uang sudah siap. Padahal belum tentu. Sekarang kita bahas soal tanggal yang banyak disebut-sebut, yaitu 20 Mei 2026. Banyak video menjadikan tanggal ini seolah-olah tanggal pasti pencairan, padahal Bapak Ibu harus hati-hati. Selama tidak ada surat edaran resmi atau pengumuman resmi dari pemerintah, tanggal tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Bisa saja tanggal itu berasal dari prediksi bocoran agenda rapat atau target penyelesaian pembahasan tertentu. Tapi target pembahasan dan tanggal pencairan itu dua hal yang beda. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu menggantungkan harapan pada tanggal yang belum punya dasar hukum. Tetap berharap boleh, tapi sandarkan harapan pada informasi resmi, bukan pada judul konten yang cuma kejar penonton. Saya paham, menunggu itu berat. Apalagi kalau kebutuhan sudah mendesak. Coba bayangkan seorang janda pensiunan bernama Busri di pinggiran Semarang. Suaminya dulu seorang camat dan sudah wafat 5 tahun lalu. Setiap bulan Busri cuma menerima pensiun janda sekitar 1,8 juta rupiah. Uang itu harus dibagi untuk listrik, air, iuran sampah, belanja dapur, obat darah tinggi, kolesterol, bensin motor tua, dan sedikit simpanan darurat. Saat mendengar kabar rapel akan cair akhir Mei, Busri langsung bikin daftar kebutuhan. Ia ingin membeli kacamata baru karena kacamatanya sudah retak. Ia ingin beli sembako untuk stok sebulan. Ia juga ingin kirim sedikit uang untuk cucunya yang sedang ujian sekolah. Tapi Mei berlalu tidak ada rapel. Waktu terus berjalan dan hati Busri mulai kecewa. Beliau mulai menyalahkan Taspen. Padahal kalau Busri paham bahwa PP belum terbit dan proses belum selesai, mungkin hatinya bisa sedikit lebih tenang. Ia tidak akan marah pada pihak yang sebenarnya cuma menjalankan aturan. Inilah pentingnya memahami alur kebijakan Bapak Ibu. Dengan paham proses, kita tidak mudah diombang-ambingkan kabar palsu. Taspen sendiri perlu dipahami posisinya. Taspen bukan pembuat kebijakan. Taspen adalah pelaksana pembayaran. Selama bertahun-tahun Taspen lah yang memastikan uang pensiun masuk setiap bulan.
Ketika ada perubahan status keluarga, ketika ada pensiunan wafat, ketika hak berpindah ke janda atau duda, Taspen menjadi salah satu pihak yang mengurus prosesnya. Jadi memarahi Taspen karena rapel belum cair sama saja seperti memarahi kasir toko karena harga barang naik. Kasir tidak menentukan harga. Taspen pun tidak menentukan kebijakan rapel. Kalau perintah resmi sudah turun, Taspen pasti bergerak. Mereka punya sistem data, cabang, dan mekanisme. Yang dibutuhkan adalah dasar hukum dan perintah resmi. Bapak Ibu dalam situasi menunggu seperti ini, kesehatan mental juga harus dijaga. Jangan tiap jam buka rekening. Jangan tiap hari nonton video yang isinya malah bikin panik. Jangan sampai tekanan darah naik hanya karena terlalu banyak menerima informasi yang belum jelas. Harapan itu boleh, tapi jangan sampai harapan berubah jadi beban yang menyiksa. Ada seorang pensiunan dari Yogyakarta, sebut saja Pak Daryanto. Beliau orangnya rasional, mantan dosen, terbiasa berpikir logis. Tapi suatu malam beliau kirim pesan, "Mas, saya tidak bisa tidur. Saya mimpi rapel cair, lalu bangun dan ternyata tidak ada apa-apa. Apakah saya terlalu serakah karena berharap hidup saya sedikit lebih baik?" Pertanyaan itu menyentuh sekali. Jawabannya jelas. Berharap bukan serakah. Pensiunan berhak berharap hidupnya lebih baik, tapi jangan biarkan harapan itu merusak ketenangan. Kalau rapel memang nanti ditetapkan, ia akan datang bukan karena kita stres, tetapi karena prosesnya selesai. Kalau nanti PP benar-benar terbit dan berlaku mundur, biasanya ada kemungkinan perhitungan rapel untuk bulan-bulan sebelumnya. Misalnya PP ditetapkan pada Juni 2026 tapi berlaku mulai Januari 2026, maka kekurangan pembayaran dari Januari sampai bulan berlakunya bisa dihitung sebagai rapel. Namun sekali lagi semua itu tergantung isi aturan resmi. Tanpa PP tidak ada dasar perhitungan rapel. Jadi fokus utama kita adalah menunggu dasar hukum resmi, bukan mengejar tanggal viral. Di tengah pembahasan ini, pemerintah juga menjalankan program lain di berbagai sektor. Ada program kampung nelayan, makan bergizi gratis, dan digitalisasi pendidikan dengan layar pintar. Artinya roda pemerintahan tetap jalan, anggaran tetap dikelola untuk banyak prioritas. Ini menunjukkan bahwa negara memang terus bergerak. Namun untuk pensiunan prosesnya memang harus sangat hati-hati karena menyangkut data dan hak jutaan orang. Maka pesan saya untuk Bapak Ibu tetap tenang. Jangan mudah percaya telepon mencurigakan. Jangan klik link sembarangan. Jangan kasih OTP. Jangan bayar biaya apapun kepada orang yang ngaku bisa mempercepat pencairan. Pantau informasi dari sumber resmi seperti kementerian terkait, Taspen, Asabri, atau organisasi pensiunan yang sah. Kalau nanti rapel benar-benar cair, gunakan dengan bijak. Jangan langsung habis untuk hal konsumtif. Sisihkan untuk kebutuhan pokok, obat, tabungan darurat, bantu keluarga secukupnya, dan kalau bisa sedikit untuk sedekah. Uang yang ditunggu lama sebaiknya membawa ketenangan jangka panjang, bukan habis dalam beberapa hari. Jadi kesimpulannya, kabar rapel pensiunan 2026 memang jadi harapan besar. Namun selama belum ada PP resmi, harmonisasi anggaran dan surat perintah pencairan, maka pencairan belum bisa dipastikan. Ini bukan berarti batal. Ini berarti prosesnya masih berjalan dan harus kita pantau dengan sabar. Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, jangan merasa sendirian. Kegelisahan Bapak Ibu itu wajar, harapan Bapak Ibu juga wajar. Tapi mari kita jaga hati, jaga kesehatan, dan jaga kewaspadaan. Semoga apa yang jadi hak para pensiunan segera mendapat kejelasan, dan semoga pemerintah benar-benar mendengar suara para purna bakti yang sudah lama mengabdi untuk negeri ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silakan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu masih berharap rapel 2026 segera cair? Dan menurut Bapak Ibu, apa yang paling penting dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.